Ini Takeru, dia punya mimpi menjadi seorang penyelidik senior. Terutama untuk melunasi utang peninggalan orang tuanya dan merawat adik perempuannya di akademi, Takeru selalu diejek oleh semua orang. Karena dia hanya menggunakan pedang sebagai senjata, sebab mereka percaya pedang Jepang sudah ketinggalan zaman dan tidak pernah digunakan lagi sejak sebelum Perang Besar. Mereka memanggilnya si bodoh yang terobsesi pedang dari skuad pecundang. Meskipun itu sangat menyakitkan, Takeru harus menahannya. Seperti biasa, dia pergi ke ruang pertemuan skuad. Begitu masuk, Takeru melihat Usagi sedang cosplay menjadi kelinci sementara Ikuruga dengan gembira memegang kamera. Pemandangan ini begitu akrab sehingga Takeru langsung menangis. Usagi bergegas menghampiri dan menendangnya, lalu mencengkeramnya dan menuntut untuk tahu kenapa dia menangis padahal seharusnya Usagi yang menangis karena terlihat seperti ini. Tapi tidak peduli bagaimana Takeru mencoba membela diri. Dia tetap disebut mesum. Ikaruga berpikir jika mereka menjual foto-foto ini, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian skuad pecundang memulai pertemuan mereka. Mereka harus membuat rencana karena sudah setengah tahun sejak mereka masuk SMA dan skor mereka 0 besar. Mereka perlu meningkatkan skor mereka. Tapi dengan Takeru, seorang pengguna pedang sebagai pemimpin mereka, mereka tidak bisa menyelesaikan tugas apapun. Ikaruga teringat sebuah pekerjaan tentang barang yang hilang. Sebuah item sihir peringkat D akan diperdagangkan secara ilegal malam ini. Jika mereka menangkap orang-orang yang terlibat, mereka akan mendapatkan cukup banyak poin. Pada saat ini, kepala sekolah tiba-tiba masuk. Melihat reputasi buruk skuad pecundang tetapi menyukai tim ini, dia membawakan mereka bala bantuan. Dia adalah seorang gadis bernama Alka, mantan penyelidik resmi yang karena berbagai alasan harus pindah ke bagian sekolah menengah. Dia juga merupakan putri angkat kepala sekolah. Setelah perkenalan, dia pergi untuk membiarkan mereka berkenalan. Takeru sangat terkejut Alka ada di sini karena mereka pernah sekelas. Tapi dia tidak ingat siapa Takeru. Malam itu, skuad memulai misi yang disebutkan Ikuruga. Target mereka kali ini adalah koleksi Android Jaeger yang ditulis pada masa-masa awal perang perburuan penyihir. Takeru dan Alka menyusup sementara Usagi memberikan dukungan dari jauh, menurut pengamatan Usagi. Hanya satu kantor di lantai 7 yang lampunya menyala dan ada 2 orang di sana. Dengan informasi ini, Takeru menyuruh Alka untuk lewat dari belakang dan menunggu sinyalnya. Saat semua orang sudah di posisi, atas aba-aba Takeru, mereka semua menyerang bersama-sama. Tapi saat Takeru mendobrak pintu dan masuk, di sana hanya ada sekelompok gangster. Ternyata Usagi salah melihat gedung dan melaporkan informasi palsu kepada Takeru. Sekarang dia harus menghadapi banyak senjata api. Awalnya Takeru berpikir untuk berlutut dan meminta maaf. Dan berdamai, tetapi para gangster itu bukan orang lembek dan ketika mereka melihat dia membawa pedang mereka tertawa terbahak-bahak. Karena bagaimana mungkin sepotong besi tua itu bisa bersaing dengan sihir dan peluru seolah-olah tombol amarahnya ditekan Takeru menjadi sangat murka. Dan ingin memotong orang-orang ini menjadi 100 keping. Ikuruga mencoba menenangkan Takeru tapi dia sudah terlanjur marah. Salah satu dari mereka menembak ke arah Takeru tapi dia dengan mudah membelah peluru itu menjadi 2. Beberapa peluru berikutnya juga bukan masalah bagi Takeru. Pada saat ini suara adik perempuan Takeru terdengar. Membantunya sadar kembali, Ikuruga telah merekamnya untuk berjaga-jaga kalau pria yang terobsesi dengan adiknya ini kehilangan kendali. Takeru ingin berlutut dan berdamai lagi tapi tiba-tiba Alka menyerang dari langit-langit. Dia menembak bola lampu hingga pecah lalu melumpuhkan semua orang satu persatu. Masih tersisa 1 orang dan Alka menyuruhnya untuk menyerah. Tentu saja dia tidak mendengarkan. Dia menggunakan sihir instan untuk memanggil robot tempur militer. Alka menyuruh Takeru bersembunyi sementara dia bisa mengatasi ini sendirian. Pertarungannya sangat berat sebelah karena Alka sudah mengincar persendian robot itu. Dan dengan mudah melumpuhkannya, dia juga menangkap si penyelundup. Takeru berlari keluar untuk memeriksa situasi dan tidak sengaja tersandung lalu jatuh di atas dada Alka. Takeru berkata dia lebih suka yang sedikit lebih rata karena dia tidak suka yang terlalu besar. Karena malu Alka hampir saja membuat Takeru terbang melayang. Pada saat ini Usagi menembak robot yang sudah lumpuh itu dari kejauhan, menyebabkan sepotong logam jatuh di kepala Takeru, membuatnya pingsan di atas dada Alka sekali lagi. Sejak hari itu, Alka selalu menjalankan misi sendirian tanpa membutuhkan rekan tim. Usagi tidak senang dengan sikap kerja ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Alka menunjukkan kelemahan setiap orang. Tembakan jitu Usagi sangat buruk. Ikuruga sangat pandai soal mesin tapi terlalu banyak memodifikasinya. Siapa juga yang akan memasang sistem tembak otomatis pada pistol 9 mm?
Terutama Takeru meskipun dia adalah pemimpin tim dia membuat keputusan yang sangat keliru. Alka menasihatinya untuk menyerah menjadi pemimpin tim. Jika dia tidak ingin rekan satu timnya mati sia-sia. Setelah mengatakan itu dia pergi untuk menjalankan misinya. Takeru mengakui bahwa Alka benar. Dia tidak cocok menjadi ketua tim tapi dia tetap ingin mengadakan pesta penyambutan untuknya yang bergabung dengan skuad. Pada sore hari saat Aoker kembali dari misinya mereka telah menyiapkan pesta kecil untuk menyambutnya tapi itu hanya membuatnya semakin tidak menyukai skuad ini. Aoker pergi setelah itu. Takeru menyadari bahwa lengannya terluka jadi dia mengejarnya. Dia mengejar Alka untuk berbicara tapi dia tidak peduli dan menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Tentu saja Takeru tidak bisa mengabaikannya. Meskipun dia adalah ketua tim yang buruk dia tetaplah pemimpin semua orang dan tidak bisa membiarkan anggota tim terluka begitu saja. Malam itu mereka berdua menyerang sebuah markas kecil Valhalla, sebuah organisasi penyihir yang tidak terlalu dikenal. Mereka adalah rekan yang telah berpartisipasi dalam perdagangan yang telah mereka serang sebelumnya. Mereka berdua memasuki gudang dan menaklukkan dua orang pria. Alka pergi untuk memeriksa kotak-kotak kargo. Sementara Takeru mengikat orang-orang ini. Saat Takeru masuk ke dalam, dia melihat banyak bagian tubuh subjek percobaan yang dipotong-potong. Alka meminta maaf karena terlambat. Lalu bergegas keluar untuk membunuh kedua penyihir itu. Takeru bergegas menghentikannya karena jika dia membunuh orang dia akan kehilangan lisensi investigatornya. Kehilangan ketenangan sekarang hanya akan mengakibatkan lebih banyak korban. Tapi Alka mengungkapkan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh seorang penyihir. Semua yang dimilikinya telah direnggut darinya jadi dia membenci penyihir dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Alka telah bersumpah untuk menggunakan hidupnya demi memusnahkan para penyihir. Itu juga alasan mengapa dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Karena dia tahu mereka akan mencegahnya untuk balas dendam. Tapi tidak peduli apapun, Takeru tetap menghentikan Alka karena dia masih ingin menjadi rekan satu timnya. Kegigihan dan kehangatan Takeru perlahan-lahan menenangkan Alka. Keesokan harinya kepala sekolah memanggil Alka ke kantornya untuk berbicara. Dia masih ingin putrinya bekerja sama dengan anggota tim. Meskipun tim itu tidak memiliki kekuatan tempur 5 juta, setiap individu memiliki potensi besar. Alka tetap tidak peduli dan ingin menjalankan misi sendirian. Sampai kepala sekolah menyebutkan bahwa seorang anggota dari skuad itu adalah seorang kandidat untuk relik Eater. Kandidat itu tidak dipilih oleh sekolah. Relik Eater itu sendiri yang akan memilih pasangannya. Mendengar ini, Alka berkata dia akan mempertimbangkannya dan pergi. Tepat saat Alka pergi, secara mengejutkan seorang gadis berambut ungu tiba-tiba muncul. Yang dipanggil Lapis oleh kepala sekolah. Dia bertanya kepada gadis itu apakah dia sudah menemukan subjek yang cocok untuk dijadikan rekan kontrak. Kembali ke skuad payah itu, Usagi sangat bangga karena dia bisa mengenai target 100% setiap saat. Lain kali dia ingin menunjukkan pada Alka betapa hebatnya dia. Tepat pada saat itu Alka tiba. Dia datang ke sini setelah mendengar alasan Takeru menjadi investigator, yaitu untuk melunasi utang. Hal ini membuatnya semakin tidak bisa menerima Takeru sebagai pemimpin tim. Ikuruga berpikir kalau Alka juga tidak lebih baik, karena lisensi investigatornya telah dicabut dan dia bahkan dijuluki dengan nama lain, yaitu Bencana. Alka selalu membunuh para penjahat bahkan tanpa perintah. Meninggalkan banyak genangan darah setiap kali dia menjalankan misi. Alka tidak berniat membantah hal itu dan pergi. Dia pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam keluarganya. Takeru mengikutinya setelah itu. Dia sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Alka masih ingat dengan sangat jelas hari itu, 9 tahun yang lalu, ketika seorang gadis dengan pisau menyerang orang tuanya. Bahkan adik perempuannya pun tidak bisa lolos dari takdir itu. Alka selalu mengukir kejadian itu dalam benaknya. Dia bersumpah untuk membunuh semua penyihir. Itulah satu-satunya alasan dia hidup. Jadi setiap kali berhadapan dengan penjahat, dia selalu gelap mata. Alka dengan mudah kehilangan kendali diri dan menarik pelatuknya. Lalu menyebutnya sebagai keadilan. Dia telah melepaskan sisi kemanusiaannya demi balas dendam. Dan Alka berpikir bahwa Takeru yang menjadi rekan setimnya hanya akan menghalanginya. Takeru tidak sempat menjawab sebelum sebuah ledakan terjadi di kota. Seseorang telah memanggil sebuah robot. Dia menugaskan robot itu untuk menargetkan Akademi Taimadou. Tempat di mana para penyihir dianggap sebagai pendosa dan dipenjara. Dia ingin membebaskan para penyihir. Setelah itu,
Alka kembali memisahkan diri untuk menangani semuanya sendirian. Takeru sangat khawatir dan pergi mencarinya. Saat Takeru sedang mencari Alka, sosok Lapis tiba-tiba melesat melewatinya. Sebelum dia sempat memahami situasi, Takeru menerima pemberitahuan dari kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahunya bahwa robot yang dipanggil itu adalah pahlawan kuno yang disebut Einherjar. Dan itu menuju ke tempat para penyihir di penjara tidak dapat mengumpulkan pasukan tepat waktu kepala sekolah memanggil semua murid untuk membantu. Dia mengakhiri seruannya dengan kalimat, "Saatnya berburu penyihir." Setelah mendengar pengumuman itu, Takeru meminta Usagi dan Ekruga untuk tidak ikut bertarung dan pergi ke tempat yang aman. Dia akan terus mencari Alka. Tahu bahwa gadis itu sangat marah dan sedang mencari para penyihir. Di sisi Alka, dia sudah berhadapan dengan robot itu. Pelurunya tidak bisa mengenainya karena sebuah penghalang. Saat Alka mencoba mengincar titik lemahnya, dia dicengkeram dan dilempar menolak untuk mati. Di sana Alka memanggil sepasang pistol lagi untuk terus bertarung. Pistol-pistol itu juga memiliki jiwa untuk berkomunikasi dengan Alka dan menyembuhkan lukanya. Alka menggunakan peluru penembus zirah untuk menyerang. Kali ini peluru itu bisa menembus penghalang tetapi tidak cukup kuat untuk menghancurkannya karena zirahnya terbuat dari cangkang Excalibur yang memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Alka memutuskan untuk beralih ke tahap ketiga pistol itu untuk menyerang, tetapi karena mereka belum membuat perjanjian, pistol itu harus menggunakan darah Alka sebagai kekuatannya. Alka melepaskan serangan pendahuluan yang efektif, tetapi tepat saat dia akan menghancurkan robot itu, pemilik pistol memanggilnya kembali. Tepat saat robot itu pulih, ia menampar Alka hingga membuatnya terpental. Tepat saat Alka hampir menemui ajalnya, Takeru datang untuk membantu. Kali ini kedua pendekar pedang itu akan saling berhadapan. Tebasan Takeru tidak bisa menggores robot itu. Ekruga menganalisis bahwa pedang yang digunakan robot itu memiliki kemampuan menembak, tetapi memiliki waktu jeda setelah setiap tembakan. Jika Takeru mengatur waktunya dengan tepat, dia akan memiliki kesempatan. Memahami situasinya, Takeru maju menyerang. Tepat saat robot itu selesai menembak, Usagi segera melepaskan dua tembakan penembus zirah dari kejauhan yang membuat robot itu goyah. Mengambil kesempatan itu, Takeru bergegas maju untuk menghabisinya. Seketika robot itu menggunakan ledakan untuk meledakkan area sekitarnya. Takeru yang tidak bisa menghindar tepat waktu terluka dan terbaring sekarat. Pada saat ini Lapis muncul. Karena Takeru telah terpilih sebagai orang kedua yang membuat perjanjian sebelum menyelesaikan perjanjian itu. Lapis ingin mengkonfirmasi beberapa hal dengan Takeru. Dia bertanya apakah Takeru bersedia melepaskan sisi manusianya untuk memenuhi hasratnya. Takeru setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan perjanjian itu, luka-luka Takeru disembuhkan oleh Lapis dan dia memberinya sebuah zirah tempur untuk kembali ke medan perang. Lapis muncul lagi, mengungkapkan bahwa dia berasal dari garis keturunan Reliquator dan pada awalnya hanya bisa digunakan oleh para investigator. Dia berkata akan menjelaskan lebih banyak saat ada waktu, tetapi untuk saat ini Takeru akan terus bertarung. Kali ini dia tidak perlu menghindar, tetapi langsung menebas peluru-peluru itu. Kekuatan kedua belah pihak sekarang seimbang. Robot itu berencana menggunakan ledakan lain, tetapi Lapis menjelaskan bahwa Takeru juga bisa menggunakan ledakan miliknya. Itu adalah serangan balasan mutlak yang menyerap kekuatan musuh ke dalam pedang dan mengembalikannya kepada mereka. Tepat saat monster itu melancarkan serangannya, Takeru memusatkan kekuatan ke dalam pedang, membuatnya bersinar, dan melancarkan pukulan terakhir untuk mengalahkan musuh. Sang pemanggil puas dengan hasil ini dan pergi. Setelah itu, Takeru duduk untuk berbicara dengan Alka. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memahami situasinya atau menasihatinya untuk tidak membalas dendam, tetapi sebaliknya dia ingin Alka mempercayai rekan satu timnya. Dia akan memikul setengah dari beban itu untuk Alka. Kemudian Takeru pingsan di pangkuan Alka. Di kantor kepala sekolah, seorang investigator telah menangkap seorang penyihir yang diyakini sebagai kaki tangan. Dari insiden penyihir baru-baru ini, namun ingatannya telah dihapus untuk mencegah pengambilan informasi. Kepala sekolah berpikir kaki tangannya mungkin akan muncul untuk menyelamatkan atau melenyapkannya. Jadi dia membawa penyihir itu ke akademinya. Keesokan harinya kepala sekolah memanggil pasukan paya itu untuk memuji mereka sekaligus menjelaskan semuanya. Tentang Lapis, secara umum para Reliquator lain sudah memilih pemilik baru untuk diri mereka sendiri, hanya Lapis yang tidak punya pemilik. Sebagai satu-satunya senjata tipe pedang, dia ingin memilih seseorang dengan kemampuan tempur jarak dekat yang luar biasa, dan orang itu adalah Takeru. Hanya ada satu kekurangan, Lapis sangat suka muncul dalam wujud manusia.
Kepala sekolah tidak ingin dia menimbulkan kebingungan dengan siswa lain. Jadi dia harus menempatkannya di kelas yang sama dengan Takeru. Dia bahkan membuatkan dokumen palsu untuk lapis. Sebagai saudara perempuan Takeru, terlebih lagi hari ini dia memanggil seluruh pasukan ke sini bukan hanya untuk memuji mereka atas insiden kerusuhan itu, tetapi juga untuk memberikan misi lain kepada pasukan itu. Lalu dia memanggil seorang gadis, dia adalah Mary. Kepala sekolah menjelaskan bahwa akademi baru saja menerapkan sistem eksperimental baru yang memungkinkan para penyihir mendaftar ke sekolah dan bergabung dengan institut investigasi. Dengan kata lain, Mary adalah penyihir pertama yang mendaftar. Untuk menghindari insiden yang tidak perlu, kepala sekolah ingin pasukan itu melindungi Mary. Tentu saja Alka sama sekali tidak menyukai ide ini. Begitu mereka keluar, Mary ingin pergi sendiri untuk mendapatkan ketenangan. Semua orang berpikir itu tidak masalah karena dia memakai kalung pelacak dan jika dia menggunakan sihir, kalung itu akan meledak. Hanya Alka yang bersikeras agar Mary melaporkan secara rinci kemanapun dia pergi dan apa yang dia lakukan. Mary tidak setuju dan keduanya pun terlibat pertengkaran. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik, keduanya terus-menerus saling menyindir. Bahkan saat makan siang mereka berdebat hanya karena sepotong kue. Dan ketika Takeru mencoba melerai, mereka berdua memukulnya. Setelah itu Mary membelikan minuman dingin untuk Takeru mengobati lukanya. Dia juga meminta maaf atas perilaku Alka. Mary berpikir ini normal karena musuh dari para investigator adalah penyihir. Takeru tidak berpikir begitu karena dia tidak melihat Mary sebagai musuh. Dia pikir jika Mary ingin menjadi seorang investigator, maka dia akan menganggapnya sebagai rekan satu tim. Terlebih lagi dari pengamatannya terhadap Mary. Dia mendapati bahwa Mary adalah orang yang sangat baik. Takeru mengungkapkan bahwa dia tidak bergabung dengan akademi hanya karena dia membenci penyihir, sedangkan Mary, dia ingin menjadi seorang investigator. Karena dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa sihir tidak seberbahaya yang mereka kira. Dia ingin mengubah persepsi dunia. Dan menunjukkan bahwa tidak semua sihir itu berbahaya. Sihir juga bisa menyelamatkan orang. Mary ingin melakukan banyak hal baik untuk membuktikan bahwa sihir itu tidak jahat. Keduanya menjadi lebih dekat setelah itu. Kembali ke sang pemanggil dari sebelumnya, kita sekarang tahu bahwa Mary telah bekerja sama dengannya untuk memanggil robot itu. Dengan syarat dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi dia tidak mendengarkan. Ketika para investigator datang untuk menangkapnya, dia membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Sebelum Mary menyadari situasinya, dia telah menghapus ingatannya dan pergi, yang menyebabkan Mary ditangkap. Dia tidak ingin langsung membunuh Mary. Dia ingin menyiksanya secara mental. Di ruang pasukan, Alka dan Mary berdebat lagi dan Takeru harus melerai. Alka terkejut ketika Takeru memanggil Mary dengan namanya. Menyadari masalahnya, Mary terus-menerus mendekati Takeru untuk memprovokasi Alka. Dan itu berhasil. Pada saat itu Usagi angkat bicara mengatakan ada masalah lain yang harus mereka khawatirkan. Lebih dari sekadar cara mereka memanggil satu sama lain. Yaitu turnamen musim gugur akademi. Di papan pengumuman Takeru bertemu dengan mantan rekan setimnya. Tapi dia sepertinya tidak suka skuad Takeru muncul di papan kompetisi. Dia bilang skuad Takeru akan bertemu timnya di ronde kedua tapi sepertinya itu tidak mungkin karena menurutnya tim Takeru tidak punya cukup kekuatan untuk lolos kualifikasi. Takeru tidak peduli dan pulang. Di gerbang Akademi Mary sedang menunggunya karena dia telah memutuskan untuk tinggal bersama Takeru demi perlindungan. Tentu saja Alka akan ikut untuk melindungi dan mengawasi Takeru. Di area penginapan Takeru tempat itu memancarkan aura menakutkan dengan banyak burung gagak di sekitarnya yang membuat Alka sangat ketakutan. Saat mereka sampai di pintu kamar Takeru, dia memberikan kunci pada Mary untuk masuk lebih dulu sementara dia pergi membeli bahan makanan. Mary ingin ikut dengannya tapi Alka menghentikannya karena dia sangat takut pada hantu. Di luar ada penyelidik lain yang mengikuti untuk melihat apakah Valhalla punya pergerakan. Di malam hari saat Takeru kembali dengan bahan makanan. Mary baru saja selesai mandi dan dia tidak sengaja melihat tubuhnya. Mary menganggap itu hal biasa sampai Alka keluar. Alka tersandung dan jatuh menimpa Mary dan keduanya berakhir di atas Takeru. Keesokan harinya turnamen pun dibuka. Tim Takeru menghadapi banyak kesulitan karena para anggotanya tidak berkoordinasi dengan baik. Takeru hanya bisa menunggu celah musuh untuk menyerang tapi dia terus-menerus diprovokasi dan disebut pendekar pedang payah Ikuruga. Mereka juga ingin Takeru marah dan mengakhiri ini dengan cepat. Meskipun sangat frustrasi Takeru tidak mau kehilangan ketenangannya begitu saja. Dia ingin Alka bertindak sebagai umpan dan mengulur waktu untuknya.
Kemudian Takeru maju untuk bertarung sambil merasakan ejekan semua orang terhadap skuad payah itu. Mary tidak tahan lagi dan segera maju untuk menjadi umpan bagi Takeru. Ini juga menjadi momentum bagi tim Takeru untuk menang. MVP hari ini adalah Mary dan Alka pun sedikit mengakuinya. Setelah itu semua orang pergi ke kedai makanan untuk merayakannya. Pada saat ini Alka pergi ke kantor kepala sekolah untuk melapor. Dia tidak sengaja membaca berkas Mary dan mengetahui bahwa Mary berhubungan dengan Valhalla. Dia pernah ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Dengan informasi ini, Alka melaporkan segalanya tentang Mary kepada Takeru sebelum pertandingan. Fakta bahwa Mary adalah seorang pembunuh tidak dapat disangkal. Bagaimanapun mereka berdua masih perlu mengklarifikasi beberapa hal terkait penangkapannya. Dan misi yang ditugaskan kepada tim di atas arena, tim investigasi sedang meningkatkan lapisan pertahanan di sekitar turnamen. Kepala sekolah juga tiba tak lama kemudian. Sang kapten mempertanyakan mengapa kepala sekolah sengaja memberitahu Alka tentang laporan mengenai Mary. Tetapi yang dipedulikan kepala sekolah sekarang adalah apakah Valhalla akan muncul atau tidak. Kemudian ronde kedua dimulai. Sebelum kedua belah pihak bisa bertarung, tiba-tiba seorang gadis dari tim lawan mengalami sakit perut yang parah dan dari sana muncul banyak benang hitam yang menyerang semua orang. Dari tubuh gadis itu tumbuh sekuntum bunga raksasa. Saat bunga itu mekar, sang penyihir muncul lagi. Dia menyebut dirinya Haunted, komandan pasukan Valhalla. Hari ini dia datang untuk membawa Mary kembali tetapi Mary tidak ingat siapa dia. Tentu saja Takeru tidak mengizinkannya. Dia bergegas keluar untuk melindunginya. Pada saat ini sang kapten memerintahkan untuk menembaki Haunted. Menyuruh mereka untuk menembak terus-menerus bahkan jika dia berubah menjadi gumpalan daging cincang. Kepala sekolah ingin kapten menangkapnya hidup-hidup daripada membunuhnya. Tetapi kapten menolak, mengatakan jika mereka tidak membunuhnya, merekalah yang akan mati. Penyihir itu mengamuk. Dia menggunakan sihir untuk menjebak Takeru, Alka, dan Mary di dalam sebuah ruang gelap. Di luar, kapten memerintahkan untuk terus menembak tetapi itu tidak berpengaruh pada para robot. Mereka juga mengalami malfungsi dan mulai menembaki pasukan mereka sendiri. Pada titik ini kapten meminta izin kepala sekolah untuk menggunakan relik Eater. Kepala sekolah langsung setuju, percaya bahwa di dalam sana kelompok Takeru akan mampu menangani penyihir itu. Di dalam, semuanya baik-baik saja. Pada saat ini, Haunted muncul untuk membawa Mary pergi. Takeru membawanya bersembunyi sementara dia sendiri yang akan menghadapinya. Mengetahui lawannya sangat kuat, Takeru segera mengerahkan baju zirah tempurnya. Lapis memperingatkan bahwa tingkat bahaya Haunted adalah S, menyarankan Takeru untuk berhati-hati dalam pertarungan. Haunted terkejut bahwa Takeru juga memiliki perjanjian dengan seorang relik Eater. Dia kemudian berpura-pura meminta maaf karena datang untuk menangkap Mary. Mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah dan berharap Takeru akan memaafkannya kali ini. Takeru tidak peduli dan langsung bergegas menyerang. Dia telah terpancing tepat seperti yang direncanakan Haunted. Tiba-tiba Haunted menusuk perut Takeru, melukainya dengan parah. Dalam situasi ini Lapis melaporkan bahwa waktu pemulihan Takeru tidak jelas. Pada titik ini, Haunted juga memasang perlengkapannya. Di pihak Alka yang mengenakan battle armor, dia menemukan Yuzagi terluka parah di matanya. Ikuruga juga tiba tak lama kemudian. Pada saat ini kepala sekolah menghubungi Alka dari luar. Alka ingin menuduh dan menangkapnya atas kejahatan menahan Mary. Setelah membaca surat dakwaan di kantornya, dia telah menyelidiki tempat kejadian perkara. Di sana dia menemukan beberapa sisa sihir tetapi saat diperiksa itu bukanlah atribut sihir milik Mary. Seorang penyihir tidak bisa memiliki dua atribut yang berbeda dan Alka yakin Mary bukanlah pembunuhnya. Dia menuduh ayah angkatnya melakukan penangkapan yang salah. Kepala sekolah dengan senang hati bernegosiasi dengan putrinya. Situasi Takeru tidak membaik saat dia menyadari lawannya juga memiliki battle armor. Dan dia menjadi semakin putus asa saat melihat senjata musuhnya juga adalah pedang. Takeru tidak percaya dia telah kalah dalam pertarungan pedang, sesuatu yang sangat dia banggakan. Saat ini Haunted ingin Mary kembali padanya tetapi Mary menolak karena dia masih amnesia dan tidak tahu siapa pria itu. Dia mematahkan mantra penghapus ingatan pada Mary dan dia pun mengingat semuanya. Ingatan membanjiri pikirannya, Mary dulu berada di sebuah panti asuhan. Tetapi panti itu segera dibakar oleh kelompok Valhalla. Mereka juga menangkap semua anak yatim piatu, lalu Haunted muncul dan meminta Mary untuk bekerja sama dengannya menyelamatkan anak-anak itu. Tetapi dia sama sekali tidak menepati janjinya. Mary mengingat semuanya,
yang membuatnya menjadi sangat putus asa. Sekarang Haunted memberi Mary dua pilihan. Pertama, jika dia kembali padanya, dia tidak akan membunuh Takuru dan dia juga akan membiarkannya bertemu dengan anak-anak itu. Jika tidak, kematian Takuru tidak bisa dihindari. Takuru berdiri dan membongkar kebohongannya, mengungkapkan bahwa anak-anak yang berusaha keras Mary selamatkan sebenarnya tidak lagi hidup. Dia dan Alka menyaksikan semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Haunted membuktikan bahwa dia tidak berbohong dengan memanggil arwah anak-anak itu untuk bertemu Mary. Menyaksikan kebenaran di depan matanya, Mary berteriak dalam keputusasaan. Keputusasaannya malah membuatnya semakin senang. Takuru menghibur Mary, mengatakan jika dia ingin menghukum dirinya sendiri, itu tidak apa-apa. Tetapi jika dia ingin menebus tindakan masa lalunya, alih-alih menghukum dirinya sendiri, dia seharusnya mendedikasikan hidupnya untuk menggunakan sihir demi menyelamatkan orang-orang. Jika beban itu masih terlalu berat untuk ditanggungnya sendirian, dia akan maju dan memikul separuh beban itu untuknya. Takuru telah pulih dan mengambil posisi bertarung melawan Haunted. Haunted masih tidak menganggap Takuru sebagai lawan dan mulai mengejeknya, keduanya pun langsung bertarung. Haunted menggunakan serangan tusukan beruntun, membuat Takuru tidak bisa menghindar dan terlempar jauh. Bahkan skill akselerasi otak milik Takuru pun tidak berpengaruh. Takuru ingin terus menyerang, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Lapis menganalisis situasinya. Itu adalah serangan tebasan dari Zira Haunted yang bisa mewujudkan tebasan-tebasan panjang. Jalur pedang tetap ada di dalam jangkauan serangan setelah menebas, jadi dia tidak bisa langsung mendekat. Takuru dengan cepat menyusun rencana serangan, dia terus-menerus memendekkan dan memanjangkan pedangnya untuk menyerang Haunted. Dan itu terbukti sangat efektif, pada titik ini Haunted melempar mayat-mayat rekan tim lama Takuru ke arahnya, yang menyebabkan Takuru kehilangan fokus dan diserang. Tepat saat Takuru akan dibunuh, Mary, meskipun memakai kalung yang akan meledak jika dia menggunakan sihir, melancarkan serangan pada Haunted. Tentu saja serangannya tidak mengenainya, tapi dia pikir dia sudah mengulur cukup waktu untuk Takuru dan menanti kematiannya sendiri. Kalung itu tidak meledak. Pada saat ini, Alka telah tiba sebagai bala bantuan. Dia telah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah untuk menonaktifkan kalung itu. Keduanya bergabung untuk mendukung Takuru dalam pertarungan. Alka maju untuk menyibukkan Haunted, memberikan Mary waktu untuk merapal serangan sihirnya. Dia melemparkan debu penghalang sihir di sekitar Haunted dan terus-menerus menembakkan senjatanya. Tepat saat dia mendekati Alka, Usagi menembak terus-menerus dari jauh untuk memukulnya mundur. Ini memberi Mary cukup waktu untuk merapal sihirnya, yang ia tembakkan langsung ke arahnya. Dia dengan mudah menghindarinya, tapi yang sebenarnya dituju bukanlah dia, melainkan Takuru. Dia telah menyerap semua sihir Mary untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kedua belah pihak mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangan penentu. Kedua ujung pedang saling beradu. Haunted masih berpikir bahwa dirinya lebih kuat dari Takuru. Sampai Lapis mengerahkan sebuah serangan balasan yang komprehensif. Ini adalah skill uniknya, Takuru menyerap semua sihir dari Mary dan Haunted lalu melancarkan sebuah serangan pamungkas untuk mengakhiri pertempuran. Kalah telak, sang penyihir pergi dengan janji akan membuat Takuru membayarnya. Pertempuran telah berakhir. Mary dengan gembira berterima kasih kepada Takuru karena berkatnya dia tidak membuat kesalahan lagi. Semua yang terluka telah dibawa untuk dirawat kecuali Usagi yang membutuhkan perawatan khusus karena cedera mata yang parah. Setelah menyelesaikan proses perawatan, Usagi dipanggil kembali untuk bertemu ibunya. Dia telah meninjau kinerja akademik Usagi dan percaya bahwa dengan hasil ini, dia tidak akan bisa lulus tahun pertama apalagi lulus dari akademi. Dia kemudian memutuskan agar Usagi menikah lebih awal. Dan bulan ini adalah bulan terakhir Usagi diizinkan untuk tinggal di sekolah di akademi. Semua orang telah berkumpul untuk mendengar pengumuman tentang acara perburuan penyihir yang sempat dibatalkan kini dibuka kembali. Awalnya Takuru tidak begitu tertarik dengan festival ini. Sampai dia mengetahui bahwa akademi akan menambahkan mata uang khusus untuk festival. Mereka bisa menggunakannya untuk ditukar dengan poin dan juga bisa menukarnya dengan uang tunai. Alka ingin menentang ini dan menyarankan semua orang untuk fokus mengerjakan misi. Tapi Takuru tidak mendengarkan dan dia mulai membahas strategi untuk festival. Mereka akan mendapatkan banyak uang agar Takuru bisa melunasi utang yang ditinggalkan orang tuanya. Setelah itu Usagi datang untuk bergabung dalam rapat semua orang. Pada saat ini ada seseorang bernama Ishida,
pemimpin pasukan 23. Dia langsung ke intinya. Ingin membentuk aliansi dengan tim Takeru selama festival. Karena tim mereka juga memiliki sedikit anggota, mereka ingin kedua tim saling mendukung. Dengan adanya dukungan tambahan, Takeru langsung setuju. Tapi Usagi sepertinya tidak senang tentang sesuatu, menunjukkan suasana gelisah di luar. Saat Usagi sedang berpikir, dia tidak sengaja menabrak seorang kenalan. Sepertinya dia melakukan sesuatu di masa lalu sehingga ketika Usagi berhadapan dengannya, itu membuatnya sangat ketakutan dan pingsan. Tepat pada saat itu, Takeru lewat dan melihat kejadian ini. Dia segera datang untuk melindungi Usagi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rima, teman masa kecil Usagi. Dia meminta Takeru untuk menjaga Usagi. Karena dia adalah orang yang sangat penting baginya, lalu pergi lebih dulu. Usagi yang terlalu takut juga pingsan. Di sisi lain, Alka telah bertemu dengan ketua OSIS. Ini adalah Nagaru, yang langsung ke intinya dan ingin meminta bantuan Alka untuk sesuatu. Yaitu untuk menangkap seorang penyihir bernama Mifa, seorang penyihir yang bisa memanipulasi pikiran manusia. Orang-orang menyebarkan bahwa penyihir ini hanyalah legenda urban, tetapi sang ketua mengungkapkan bahwa rakyatnya telah diserang dan semua terbunuh kecuali presiden dan sekretarisnya. Presiden juga menyebutkan nama Rima. Dia baru tiba di sini sebulan yang lalu tetapi sudah menjadi pemimpin komite eksekutif. Dan telah melakukan banyak hal untuk sekolah, ini juga bertepatan dengan sebulan sejak pihak presiden diserang. Jadi dia ingin meminta Alka untuk mengawasinya. Di ruang perawatan, semua orang telah mengunjungi Usagi dan pergi satu persatu untuk memberikan ruang tenang bagi Usagi untuk beristirahat. Takeru hampir pergi tetapi Usagi secara tidak sadar menahannya. Takeru memutuskan untuk tetap bersamanya. Larut malam ketika Usagi terbangun, Takeru masih ada di sana bersamanya. Setelah itu, dia mengantar Usagi pulang. Dalam perjalanan pulang Takeru bertanya-tanya tentang hubungan antara Usagi dan Rimae. Tetapi Usagi menghindari pertanyaan itu dan tidak ingin menjawab. Takeru masih ingin tahu dan berharap Yuzagi akan memberitahunya sehingga dia bisa membantunya. Yuzagi mengatakan bahwa dia akan menikah dengannya karena jika dia menikah ke dalam keluarganya, masa depan keluarganya akan lebih cerah. Dia juga mengungkapkan bahwa ini adalah bulan terakhir dia bisa bersama semua orang lalu melarikan diri. Takeru mengejarnya dan mengajaknya ke rumahnya. Di penginapan, Usagi sedang mandi dan terus berpikir bahwa hari ini adalah hari dia akan kehilangan keperawanannya kepada Takeru. Mereka akan makan sebelum bel berbunyi. Jadi dia tidak menikah dengan Rima, jadi dia telah mandi dengan sangat hati-hati. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, memikirkan tentang adegan mereka berdua memiliki anak bersama membuatnya mempertimbangkan kembali. Setelah itu, Usagi keluar tanpa mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya lalu mendekat ke tempat Takeru berada. Dia siap memberikan pengalaman pertamanya kepada Takeru, pada saat klimaks semua orang masuk dan menyaksikan semuanya. Mereka semua bergegas menyerang Takeru. Setelah itu, Takeru telah memberitahu semua orang tentang segalanya. Takeru telah memanggil semua orang ke sini untuk membahas strategi menyelamatkan Usagi karena dia tahu dia tidak suka menikah dengan Rima. Sekarang mereka hanya perlu menaikkan nilainya ke tingkat yang dapat diterima oleh keluarganya agar dia bisa melanjutkan studi. Mereka akan aktif berburu. Selama festival untuk mendapatkan banyak uang sebagai imbalan poin, Usagi menangis bahagia. Dia selalu menghalangi semua orang tetapi semua orang tetap menjulurkan tangan untuk membantunya. Takeru meyakinkan Usagi bahwa dia tidak berguna. Dia selalu membantu semua orang dari jauh. Tanpa Usagi mungkin mereka tidak akan sampai sejauh ini. Keesokan harinya Ikuroga mempresentasikan rencana kemenangan pastinya kepada tim pendukung, yaitu cosplay. Saat para gadis keluar, hal itu langsung membuat penonton heboh dan membakar semangat juang mereka. Setelah itu mereka semua mengambil foto kenang-kenangan. Setelah sesi cosplay berakhir, Alka mulai berpatroli. Dia melihat seorang gadis sedang menggambar sesuatu. Saat dia datang bertanya, gadis itu berkata Rima memintanya untuk mendekorasi festival. Merasa ada yang aneh, Alka bertanya pada senjatanya. Untuk menunjukkan seluruh akademi dari atas. Dan dia menemukan bahwa ini adalah sejenis formasi sihir untuk mengendalikan pikiran orang dengan jangkauan pengaruh yang sangat luas. Di tempat Takeru, saat dia sedang membuang sampah, Rimae datang menemuinya. Dia datang untuk memprovokasi Takeru. Dan bahkan mengungkapkan bahwa Usagi telah membunuh kakaknya sendiri. Membuatnya sangat marah dan ingin memukulnya.
Dia berjanji tidak akan menyerahkan Usagi kepada orang seperti Rimae. Setelah itu dia pergi mencari Usagi lagi, tetapi kali ini dia tidak takut lagi karena teman-teman satu timnya ada di sisinya. Dia kembali mengungkit rasa sakit karena kehilangan kakaknya, membuatnya kehilangan ketenangan dan pingsan. Setelah itu, dia membawanya pergi. Setelah Alka menyadari bahwa Rimae sebenarnya adalah Mifa, dia dan sekretaris ketua OSIS bersiap untuk menangkapnya. Begitu mereka menerobos masuk, dia melihat Usagi terbaring di lantai. Tiba-tiba sekretaris itu mengungkapkan identitas aslinya, dia telah dirasuki oleh Mepai. Dia telah membereskan sang ketua sebelum datang ke sini. Saat Alka lengah, Rimae menempelkan jimat di dahinya, memungkinkan Mepai merasuki Alka. Di sisi Takeru, dia menerima telepon dari ketua OSIS. Dia sebenarnya tidak mati karena memakai rompi anti peluru. Dia menelepon untuk memberitahunya bahwa Alka dalam bahaya dan membutuhkan bantuan dari pasukan tak berguna. Rencana Mifa adalah untuk merebut kembali tubuhnya yang disimpan di akademi. Dia akan menggunakan artefak sihir untuk mencuci otak seisi akademi. Dengan informasi ini, Takeru menelepon Lapis untuk melacak lokasi Alka. Tetapi dia hanya bisa menemukan lokasi Usagi di gereja. Dia ingin meminta bantuan Mary untuk mematahkan sihir cuci otak itu. Di gereja, Usagi kini mengenakan gaun pengantin. Dia teringat saat masih kecil bermain dengan kakaknya. Kakaknya mengeluarkan sebuah pistol untuk ditunjukkan padanya. Dia mengira itu adalah mainan dan terus meminta untuk memegangnya. Tentu saja kakaknya tidak mengizinkannya. Mereka berebut benda itu menyebabkan pistolnya tidak sengaja meletus dan membunuh kakaknya. Saat Usagi berdiri di depan makam kakaknya, Rimae datang dan dengan tertawa bertanya bagaimana rasanya membunuh seseorang. Usagi menolak menjawab membuatnya marah dan menamparnya. Dia kemudian menyatakan bahwa Usagi akan menjadi miliknya di masa depan. Saat Usagi terbangun, Rimae sedang duduk di atasnya. Dia bilang ini adalah malam pernikahan mereka. Tapi Usagi menolak dengan tegas membuatnya marah karena semua persiapannya sia-sia. Dia menamparnya. Usagi dengan pasrah membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Di saat akan kehilangan segalanya, dia melihat foto yang diambilnya bersama semua orang. Mereka semua berjanji untuk tetap di sisinya untuk membantunya. Tidak ingin mengecewakan semua orang. Usagi melawan balik. Dia menggigit bahunya, lalu melemparkannya ke lantai. Rimae dengan marah berubah wujud dan mencoba membuat Usagi tunduk padanya. Tepat saat itu Takeru tiba. Dia menendang Rimae ke dinding lalu menyuruh Usagi pergi lebih dulu untuk membantu Mary menyelamatkan Alka. Sedangkan untuk Rimae, dia akan menghajar si mesum ini sampai babak belur. Usagi ingin Takeru berjanji bahwa setelah semuanya berakhir, dia ingin Takeru mengelus kepalanya lagi. Takeru setuju dan Usagi pergi. Melawan orang ini Takeru hanya butuh satu jurus untuk menghabisinya. Dia bahkan berpura-pura akan menghabisinya untuk membuatnya sangat ketakutan sampai mengompol. Setelah itu, Takeru pergi untuk mencari semua orang. Di lokasi Usagi, dia telah diberi 2 peluru khusus oleh Ikuruga untuk menembak Alka. Saat terkena, jiwa yang merasuki Alka akan segera diatasi. Namun, Usagi harus membidik ke area yang tidak fatal. Di lokasi Mary, dia sedang fokus untuk menghancurkan mantra itu. Alka mendatangi Mary, sepenuhnya sadar akan tindakan Mary. Saat dia sadar kalau dirinya telah ketahuan, penyihir itu hendak membunuh Mary. Pada saat ini, Usagi tiba. Dia menarik Neveria jatuh ke tanah. Saat Usagi hendak menembaknya, penyihir itu menempelkan sebuah jimat yang menarik para pria kepada Usagi dan melarikan diri. Saat Usagi hendak menembak, jimat itu mulai berefek dan para laki-laki bergegas menghampiri Usagi seolah-olah dirasuki nafsu. Penyihir itu kembali untuk menikah, tetapi kali ini Takeru datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Yang mengejutkan, Mephisto juga bisa memanggil sepasang pistol. Satu peluru menghancurkan baju zirah tempur Takeru. Bahkan tanpa baju zirah, Takeru masih bisa mengimbangi Mephisto. Pada saat ini Usagi tiba, penyihir itu menipu Usagi dengan mengatakan bahwa dialah Alka yang asli. Dan Takeru adalah yang palsu, membuat Usagi bingung siapa yang harus ditembak. Takeru tidak menjelaskan, dia menyuruh Usagi untuk menembaknya terlebih dahulu dan kemudian Alka, karena mereka berdua memang tidak bisa mati.
Dia percaya pada kemampuan Usagi. Pada titik ini, penyihir itu benar-benar ketakutan. Saat Usagi mengincarnya, dia mencoba lari tetapi tidak bisa karena jiwa Alka sedang mencoba mengambil alih kembali kendali. Usagi tidak ragu untuk menembakkan satu peluru ke Alka, memaksa Mevai keluar, penyihir itu mencoba melarikan diri. Tetapi Usagi menembakkan peluru lain ke kepalanya, membuatnya lenyap. Mary juga berhasil menghancurkan formasi sihir. Alka tidak terluka parah, semuanya telah berakhir. Setelah itu, semua orang pergi untuk berpartisipasi dalam festival bersama-sama. Setelah festival berakhir, kepala sekolah memanggil Ikuruga ke kantornya untuk berbicara. Ketua tim juga ada di sana, kepala sekolah menunjukkan kepada Ikuruga sebuah foto sel Dark Elf. Menurut penjelasan ketua tim, para alkemis ingin mengubahnya menjadi senjata. Karena Ikuruga dulu bekerja sebagai seorang alkemis jenius, kepala sekolah bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang itu, tetapi Ikuruga tidak peduli dan pergi. Begitu dia keluar, dia menghubungi seseorang. Pada hari pengumuman nilai, skuad pecundang itu masih berada di peringkat terbawah. Kalau begini terus, mereka tidak akan bisa melewati tahun pertama. Ikuruga berkata dia bisa meretas sistem untuk mengubah nilai seluruh tim. Tetapi semua orang menolak, lalu mereka semua mulai rapat untuk mencari cara mendapatkan poin. Ikuruga dan Alka mulai berdebat lagi karena mereka tidak setuju dengan pendekatannya. Melihat mereka begitu berisik seperti ini mengingatkan Takeru pada hari-hari yang damai saat tim pertama kali dibentuk. Ketika hanya ada dia dan Ikuruga, pada titik ini Ikuruga mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan mengambil libur beberapa hari dari sekolah karena pekerjaan dan pergi lebih awal. Takeru teringat saat pertama kali bertemu Ikuruga ketika dia masih kalah darinya dalam sebuah pertandingan. Ikuruga bertanya-tanya mengapa Takeru tidak menghunus pedangnya. Takeru percaya dia hanya akan menghunus pedangnya jika lawannya juga menggunakan senjata. Ikuruga sangat menyukai sifatnya yang terus terang itu. Dan mereka menjadi akrab setelah itu. Saat Ikuruga pergi, semua orang merasa dia bersikap sangat aneh hari ini jadi mereka memutuskan untuk mengikutinya. Di sebuah markas di kota yang hancur, Haunted datang untuk berbicara dengan seorang peneliti yang sangat mirip dengan Ikuruga. Leluconnya tidak berpengaruh padanya. Wanita ini adalah Isuka. Dia melaporkan kegagalan dalam membangkitkan Dark Elf. Isuka telah mengkhianati Alchemist Corporation untuk bekerja bagi Valhalla. Karena dia merasa tempat ini akan membantunya membangkitkan kembali ras Elf. Tiba-tiba kepala Isuka sakit luar biasa. Dia menerima pemberitahuan bahwa seseorang telah mencuri sel Dark Elf, yang juga dikenal sebagai Lost Matrix. Dan pencurinya adalah saudara perempuannya. Di sisi lain, kelompok Takeru sedang mengamati Ikuruga ketika dia tiba-tiba menghilang. Ketika mereka pergi memeriksa tempat Ikuruga menghilang, mereka menemukan sebuah selokan bawah tanah. Takeru ingin turun tetapi Mary menghentikannya, mengatakan bahwa di bawah sana seperti labirin dan mereka bisa dengan mudah tersesat tanpa peta. Karena tidak ada pilihan lain, Takeru memanggil Lapis untuk melacak lokasi Ikuruga. Sementara itu di selokan, Asuka telah memanggil Ikuruga untuk menuntut pengembalian Lost Matrix. Faktanya, semua Ikuruga adalah klon satu sama lain dan mereka diciptakan semata-mata untuk tujuan membangkitkan kembali ras Elf. Ikuruga berbeda dari Ikuruga lainnya karena dia telah pergi dan diam-diam melakukan penelitian di luar, daripada bekerja untuk korporasi seperti Isuka. Tetapi sekarang, Ikuruga telah memberikan sebuah syarat kepada Isuka. Jika dia menginginkan Lost Matrix kembali, dia harus mengizinkan Ikuruga untuk kembali ke fasilitas penelitian untuk mengawasi proses kebangkitan Elf. Saat berjalan, dia tidak sengaja bertemu dengan dua orang prajurit. Kembali ke Takeru, Lapis yakin bahwa dia telah memberikan lokasi Ikuruga yang benar kepada kelompok itu. Tetapi ternyata itu adalah tempat persembunyian mafia, yang menyebabkan seluruh kelompok diserang. Saat melarikan diri, mereka tidak sengaja bertemu dengan Ikuruga yang sedang dikawal pergi. Takeru dengan cepat menyelamatkannya, tetapi semua orang terpisah karena hujan peluru. Saat Takeru berlari bersama Ikuruga, mereka tidak sengaja terkena tembakan meriam. Takeru melindungi Ikuruga dan terluka parah. Takeru ingin pergi menyelamatkan semua orang, tetapi lukanya mengeluarkan banyak darah, yang menyebabkannya pingsan. Ikuruga dengan cepat membawanya ke tempat yang aman. Dia menghubungi Isuka, memperingatkannya bahwa membunuhnya tidak apa-apa. Tetapi jika tentara bayaran Isuka membunuh rekan-rekan satu timnya, dia akan menghancurkan Lost Matrix yang membuat Isuka waspada. Kepala sekolah telah menerima kabar tentang serangan itu.
Korporasi alkemis telah menghubungi kepala sekolah dan menyatakan bahwa itu bukan perbuatan mereka. Untuk membuktikannya, mereka siap memberikan 15 sampel robot tempur terbaru mereka kepada akademi secara gratis. Jadi kepala sekolah bisa menghancurkan pusat penelitian nomor 5. Kepala sekolah dengan senang hati menerimanya. Lalu dia mengerahkan semua penyelidik untuk mempersiapkan perburuan penyihir. Di pusat penelitian, Usagi, Alka, dan Mary telah ditangkap. Isuka datang untuk berbicara dengan mereka bertiga. Dia terkejut bahwa saudarinya punya teman. Lalu Isuka menceritakan kembali masa lalu Ikuruga. Isuka dan Ikuruga keduanya adalah senjata biologis yang diciptakan untuk meneliti proses kebangkitan elf. Sejak usia muda, keduanya berada di ruang penelitian untuk bekerja. Seiring mereka tumbuh dewasa, sementara Isuka terus meneliti, Ikuruga menemukan hal-hal baru di dunia luar seperti keluarga. Dia perlahan-lahan menyadari tempat ini tidak lagi cocok untuknya. Selama proses penciptaan elf, Ikuruga gagal menciptakan bayi elf dengan kekuatan sihir. Alih-alih menghancurkan anak itu, Ikuruga memutuskan untuk membiarkannya hidup. Perlahan-lahan dia mengembangkan emosi baru saat membesarkan anak itu. Tetapi Ikuruga segera menyadari tempat ini bukan lagi untuknya. Suatu malam, Ikuruga mencuri Lost Matrix dan pergi bersama anak itu. Namun, anak itu telah dihancurkan karena dianggap produk cacat. Sebelum dia bisa mengambilnya kembali, setelah itu Ikuruga pergi ke akademi untuk menjaga Lost Matrix dari para alchemist. Di tempat Takeru, Ikuruga membawanya ke lokasi yang aman untuk mengobati lukanya dan menceritakan segalanya. Takeru bertanya pada Ikuruga apa yang sebenarnya dia inginkan dengan kembali ke tempat itu dan menggunakan Lost Matrix untuk transaksi. Dia berkata jika dia membutuhkan bantuannya, dia akan tetap membantunya. Dan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, dia akan menghentikannya. Ikuruga senang mendengar kata-kata itu dan merasa lega berada bersama Takeru. Ikuruga tiba-tiba duduk di atas Takeru. Sebelum benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada Takeru, dia ingin merasakan perasaan manusia, yaitu bercinta. Ikuruga mulai membuka pakaiannya. Takeru bertanya-tanya mengapa mereka harus mengucapkan selamat tinggal. Saat mereka hendak melakukannya, Isuka tiba untuk membawa Ikuruga pergi. Karena tidak ada waktu lagi, Ikuruga mencium Takeru sebagai ucapan selamat tinggal, lalu menyuntikkan sesuatu padanya yang membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah itu Ikuruga bertemu dengan Isuka. Sesuai kesepakatan mereka, dia membuat yang lainnya dibebaskan. Usagi ingin kembali ke pusat penelitian untuk menyelamatkan Ikuruga, karena tahu Ikuruga telah melakukan sesuatu untuk membantu mereka kabur. Usagi tidak peduli dengan masa lalu Ikuruga. Dia hanya tahu temannya dalam bahaya dan ingin menolong. Semua orang setuju dan berangkat untuk menyelamatkan Ikuruga. Tepat pada saat itu sekelompok robot lewat, langsung menuju pusat penelitian. Diikuti oleh limosin kepala sekolah. Dia memperingatkan bahwa perang akan datang dan menyuruh semua orang untuk kembali. Setelah mendengar penjelasan Oka, kepala sekolah memberikan senjata kepada semua orang dan mengingatkan Oka bahwa dia bisa menggunakan Covenant dengan bebas. Di tempat lain, saat pengaruh obatnya memudar, Takeru mencoba untuk keluar. Dia memohon pada Lapis untuk membantunya menemukan rekan-rekannya. Lapis setuju dan memberinya sebuah baju zirah tempur. Serta menyembuhkan lukanya, menurut Lapis, Ikuruga berada di menara di tengah. Tanpa banyak berpikir, Takeru bergegas masuk untuk melawan musuh. Karena puncak menara masih sangat tinggi. Lapis menggunakan kekuatannya untuk mendorong Takeru ke atas. Di sisi kepala sekolah, dia dengan berani berjalan masuk melalui gerbang utama. Ketika 3 robot mencoba menyerangnya, kepala sekolah menembakkan sebutir peluru yang membuat mereka saling menghancurkan. Kembali ke Takeru, dia sedang aktif melenyapkan para robot. Oka datang untuk mendukungnya agar mereka bisa menyelamatkan Ikuruga bersama-sama. Semua orang sudah berada di posisi dan pasukan underdog memulai misi penyelamatan. Di puncak menara, Isuka membenci Ikuruga karena kabur dengan Lost Matrix. Karena dia, Asuka telah direset dan dikendalikan seperti boneka. Asuka juga kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan emosi. Tapi sekarang dia bisa kabur dari tempat ini dengan meregenerasi para elf. Dan Valhalla akan membiarkannya masuk ke dalam organisasi. Isuka ingin Ikuruga menyerahkan Lost Matrix. Tetapi Ikuruga berkata alasannya kembali adalah pertama, untuk menyelesaikan kebangkitan elf. Dan kedua, untuk membawa Isuka keluar dari sana. 4 tahun yang lalu dia sangat menyesal tidak membawa Isuka bersamanya saat kabur. Tapi sekarang Isuka melihat Ikuruga sebagai musuh,
dia menembak kaki Ikuruga untuk memaksanya menyerahkan Lost Matrix. Tetapi Ikuruga telah menanamkannya ke dalam dirinya sendiri. Kemudian dia berubah menjadi Dark Elf dan menciptakan sebuah bola kegelapan. Dia akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya dan membawa Isuka pergi. Tepat saat Ikaruga hendak menyentuh Isuka, si hantu datang untuk membantu. Di sisi Takeru, dia mulai kehabisan sihir. Sementara Alka menolak menggunakan sepasang pistolnya. Usagi juga kehabisan amunisi. Kembali ke Ikaruga, bukannya menyerangnya, si hantu malah menusuk perut Isuka. Hal itu menyebabkan Ikaruga mengamuk dan menyerangnya. Dia meledakkan seluruh area dan kehilangan kekuatannya. Isuka pun tidak bisa selamat. Si hantu ternyata masih hidup dan menciptakan seekor naga untuk menyerang Ikaruga, menyebabkannya terjatuh. Tapi untungnya, Takeru tiba tepat waktu. Takeru meminta Lapis untuk menganalisis situasi. Menurutnya, peluang mereka untuk menang dalam pertarungan langsung adalah 4%. Ikaruga mengkritik Lapis karena dianggap tidak berguna. Dia berkata jika itu naga biasa akan sulit, tapi karena ini adalah naga mekanik, mereka hanya perlu mengincar intinya. Naga itu mulai menghancurkan sekelilingnya. Mengikuti instruksi Ikaruga, Usagi berhasil mencapai stasiun senjata di pusat penelitian. Senjata itu hanya bisa menembak sekali dan butuh 5 menit untuk diisi ulang. Sementara itu, Takeru mencoba memancing naga itu ke arahnya. Tembakan pertama Usagi meleset karena gugup, tapi berkat dukungan semua orang, dia berhasil tenang dan mengenainya. Namun, naga itu belum mati. Usagi hanya menghancurkan cangkang luarnya. Naga itu membanting Takeru ke dinding. Tepat saat naga itu akan menggigit Takeru hingga hancur, Alka maju untuk melindunginya dan terluka parah. Takeru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk inti naga itu. Tetapi pada saat ini, Lapis mengumumkan bahwa Takeru telah kehabisan sihir dan baju zirahnya akan segera menghilang. Di saat yang paling genting, Mary menembakkan sihir dalam jumlah besar ke pedang Takeru. Seketika, dia mengaktifkan serangan balik penuh dan membelah naga itu menjadi 2. Pertempuran pun berakhir. Setelah masa pemulihan, semua orang melanjutkan misi mereka untuk mendapatkan poin. Ikaruga menemukan misi untuk menangkap seorang penyelundup yang dijadwalkan malam ini, tapi dia pikir Alka tidak cocok untuk misi ini. Merasa terhina, Alka bersikeras untuk ikut serta meskipun sudah diperingatkan oleh Ikaruga. Misi ini mengharuskan semua orang menyamar di sebuah bar untuk menemukan targetnya. Mereka harus melayani pelanggan, termasuk beberapa pria tua. Karena tidak tahu cara melayani dengan benar, Alka membuat masalah saat seorang pelanggan mencoba menyentuhnya. Untungnya Takeru muncul untuk menangani situasi tersebut. Setelah beberapa saat melayani, Alka menyadari ada barang mencurigakan pada seorang pelanggan. Begitu mendapat kesempatan, Alka merebut barang itu dan menghancurkannya, tetapi ternyata itu hanyalah sebuah konsol game dan penyelundup yang sebenarnya sudah melarikan diri. Pada akhirnya mereka tetap berhasil menangkapnya. Setelah itu tim membawa barang tersebut kembali untuk diperiksa oleh Ikuruga. Itu hanyalah sebuah cincin peringkat F yang paling banyak akan memberi mereka 5 poin. Ikuruga menemukan bahwa fungsinya adalah untuk menarik orang yang disukai saat dipakai. Dia hendak mencobanya tetapi Usagi merebutnya karena dia juga ingin mencoba. Mary juga menginginkannya dan saat mereka memperebutkannya, cincin itu tidak sengaja jatuh ke tangan Takeru. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah muda dan para gadis mulai bergelayut pada Takeru karena telah terpesona oleh cincin itu. Bahkan Lapis pun terpengaruh. Semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Situasi itu baru berakhir saat Ikuruga muntah di atas Takeru. Beberapa hari kemudian, pasukan itu pergi untuk misi lain. Kali ini mereka harus menyelidiki mengapa musim panas tidak berakhir di pantai. Setibanya di sana, bukannya menyelidiki. Semua orang berganti pakaian renang untuk menikmati pantai. Para gadis mengenakan pakaian renang yang indah, tetapi Takeru hanya memperhatikan Lapis yang memakai pakaian renang sekolah. Mereka semua pun bermain bersama. Sementara Ikuruga tidak tahan panas dan tertidur. Setelah bermain mereka pergi makan, saat sedang makan Takeru tiba-tiba sakit perut dan bergegas ke kamar mandi. Lapis ingin mengikuti tetapi dihentikan. Pada saat ini Alka melihat banyak orang terluka. Lapis menganalisis bahwa mereka mungkin telah diserang oleh monster yang bisa membuat musim panas abadi. Usagi ingin menyelidiki di laut tetapi Alka tidak bisa berenang, Ikuruga malas, dan Takeru sedang berjuang di kamar mandi. Dengan hanya tersisa 3 orang, Lapis menyusun rencana untuk menyelidiki dengan menggunakan Usagi dan Mary.
Sebagai umpan untuk monster itu, setelah beberapa saat monster itu benar-benar muncul dan mulai menyeret mereka ke bawah. Lapis mencoba menarik mereka ke atas tetapi tali pancingnya tidak kuat menahan beban dan putus. Tepat saat mereka akan tenggelam, Takeru selesai dari kamar mandi dan bersama dengan Lapis menyelam untuk menyelamatkan mereka, meskipun dia tidak bisa berenang untungnya baju zirahnya tidak kemasukan air. Takeru mengubah Lapis menjadi alat pancing dan menangkap monster itu untuk menyelamatkan semua orang. Misi pun selesai. Hari ini Takeru mengunjungi adik perempuannya, Kaiseki, yang berada di ruang tahanan super rahasia. Dia telah dipenjara karena suatu alasan. Saat kakak beradik itu bertemu, Takeru menceritakan pengalamannya bersama rekan-rekan satu timnya. Kemudian, waktu kunjungan pun usai. Apapun yang terjadi, Takeru ingin adiknya memiliki kehidupan yang normal. Dia berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkannya sebelum pergi. Seperti biasa, pasukan payah telah menyelesaikan banyak misi untuk mendapatkan poin. Berkat usaha mereka, skor mereka telah meningkat secara signifikan. Di sisi lain, kepala sekolah mencoba untuk mengendalikan Kaiseki. Karena kekuatan gadis kecil itu terlalu berbahaya. Saat Kaiseki melepaskannya keluar tubuhnya, apapun yang menyentuhnya akan menjadi bagian dari dirinya. Korosi ini akan terus berulang tanpa henti. Dan pada akhirnya itu akan melahap seluruh planet jika mereka tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kepala sekolah terpaksa membunuh Kaiseki berulang kali setiap kali dia bangkit kembali. Tepat pada saat ini, ada peringatan lain. Kaiseki kehilangan kendali lagi dan melepaskan kekuatannya. Ketua tim harus secara pribadi menghadapi Kaiseki. Kelompok Takeru melanjutkan misi harian mereka. Target mereka kali ini adalah seorang penyihir. Mereka menyamar sebagai pembagi tisu untuk mendekatinya. Saat Usagi menawarkannya, dia tidak mengambilnya. Tetapi ketika Mary yang menawarkan, dia dengan cepat mengambilnya, membuktikan bahwa pria ini menyukai dada rata. Namun, dia segera menyadari ada yang salah dengan tisu itu dan berbalik untuk menyerang tim. Peluru yang ditembakkannya tiba-tiba tumbuh menjadi pohon monster. Semua orang tetap di belakang untuk menghadapi mereka sementara Takeru mengejar penyihir itu. Saat dia mengejarnya hingga ke sebuah gang, Kaiseki tiba-tiba muncul. Dia sudah melenyapkan penyihir itu dan datang untuk menemui Takeru. Dia terkejut adiknya berhasil kabur dan menemukannya. Kemudian, gadis kecil itu pingsan karena kelelahan. Semua orang yang lain menyusul dan secara naluriah. Takeru mengarahkan pedangnya ke arah mereka untuk melindungi adiknya. Dia memperingatkan agar tidak ada yang mendekati gadis itu karena mereka akan mati jika menyentuh Kaiseki. Alka membujuk Takeru untuk tenang agar mereka bisa membantunya. Lalu tim membawa Kaiseki ke tempat yang aman. Di sisi kepala sekolah ketua tim telah gagal menghentikan Kaiseki. Untungnya dia masih hidup. Kepala sekolah berkata mereka harus segera menangkap gadis itu sebelum seluruh kota hancur. Kembali ke Takeru, Kaisuke akhirnya bangun tapi dia masih sangat ketakutan. Dia memeluk Takeru saat Alka mencoba berbicara dengannya. Melihat ini, Alka menarik Takeru keluar untuk berbicara. Takeru kemudian menceritakan penyakit yang diderita Kaiseki. Mereka tidak bisa membiarkannya di luar seperti ini karena itu akan sangat berbahaya. Satu-satunya pilihan mereka adalah membawanya kembali ke lembaga penelitian. Mereka akan mengantarnya ke area karantina. Setelah menyetujui rencananya, mereka mulai melaksanakannya. Lalu para gadis datang untuk menemui Kaiseki. Mereka mulai menyamarkannya untuk menghindari perhatian. Kakak beradik itu memiliki momen pribadi singkat. Gadis kecil itu sangat senang karena Takeru memiliki rekan tim yang baik. Lalu dia mengajukan permintaan kepada kakaknya untuk membunuhnya. Kaiseki menyesali kematian yang telah dia sebabkan. Dia ingin kakaknya mengakhiri penderitaan ini dengan tangannya sendiri. Tentu saja dia tidak bisa menyakiti adik perempuannya. Takeru menegaskan bahwa bahkan jika seluruh dunia menginginkan Kaiseki mati, dia secara pribadi ingin adiknya hidup karena mereka adalah keluarga. Jika dia harus membunuh adiknya dengan tangannya sendiri, dia akan mati bersamanya hari itu, tapi sekarang bukanlah waktunya. Takeru berjanji untuk melindungi Kaisuke sampai akhir. Lalu kakak beradik itu melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum kembali ke Akademi, Kaisuke ingin merasakan apa yang disebut biang lala. Tapi saat mereka tiba di sana, teman lama Takeru muncul. Dia menjadi gila setelah menyaksikan kematian rekan satu timnya di konferensi. Dia langsung menyerang tanpa berpikir. Keduanya mengenakan baju zirah tempur mereka untuk bertarung. Dia mengamuk menargetkan Kaisuke. Sebelum ada korban jiwa.
Ketua tim muncul untuk menghentikan pertarungan. Dia datang untuk membawa Kaisuke pergi. Sebelum pergi, Takeru meminta maaf kepada Kaisuke karena tidak bisa menunjukkan lebih banyak dunia luar padanya. Kaisuke berkata tidak apa-apa dan berharap Takeru akan menepati janjinya. Kemudian pingsan. Kepala sekolah datang untuk memberitahu Takeru bahwa alkemis telah menyatakan keinginan untuk bekerja sama dalam menangani Kaisuke. Berkat ini mereka mungkin bisa menahan kekuatan gadis itu. Sebagai gantinya, Kaisuke akan dipindahkan ke fasilitas baru. Dan Takeru tidak akan diberitahu lokasinya untuk mencegah Kaisuke kehilangan kendali dan pergi mencarinya lagi. Dia berkata itu semua demi kebaikan kedua bersaudara itu lalu pergi. Saat mereka sedang memindahkan Kaisuke, mereka tiba-tiba diserang. Itu adalah Valhalla yang ingin menangkap Kaisuke. Kembali ke masa lalu Takeru. Dia telah menemukan seorang gadis kecil di gudang. Ketika dia bertanya pada ayahnya tentang hal itu, dia mengetahui bahwa gadis itu adalah adiknya. Terungkap bahwa anak perempuan dari klan Takeru dilahirkan sebagai wadah iblis selama beberapa generasi. Mereka memiliki perjanjian untuk membunuh anak perempuan segera setelah lahir. Namun, kekuatan iblis itu tumbuh seiring waktu dan sekarang Kaisuke telah menjadi abadi sepenuhnya. Tidak peduli apa yang dilakukan, gadis kecil itu tidak bisa mati. Hingga suatu hari Kaisuke melarikan diri dan membantai banyak orang. Ayah Takeru juga tidak bisa lolos dari pembantaian itu. Dengan napas terakhirnya, dia memberi Takeru dua pilihan. Entah membunuh adiknya dengan tangannya sendiri atau melindunginya. Saat berhadapan dengan Kaisuke, dia memutuskan untuk melindunginya. Ketika Takeru bangun, dia dipenjara bersama Alka. Dia juga ingin membantu menanggung setengah bebannya karena Takeru telah banyak membantunya dan orang lain. Kemudian ketua menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan mereka berdua. Dia juga memberitahu bahwa Kaisuke telah diserang oleh Valhalla. Mendengar ini, Takeru segera pergi mencari adiknya. Di luar, Usagi dan yang lainnya sedang menunggu. Semua orang akan membantu Takeru menyelamatkan adiknya. Di sisi Kapten, ketika dia telah melenyapkan yang terakhir, seseorang dari Valhalla muncul. Dia adalah salah satu pemimpin Valhalla. Kapten menyuruh teman Takeru untuk pergi lebih dulu dan mengawal Kaisuke. Sementara dia akan menghadapi orang ini. Di dalam mobil, orang ini ingin segera melenyapkan Kaisuke. Karena dia sangat membenci para penyihir. Saat dia hendak menembak, Takeru datang tepat pada waktunya. Mereka berdua melanjutkan pertarungan yang belum selesai dari sebelumnya. Dia terus-menerus menembaki Takeru yang memanjat gedung untuk menghindar. Lalu melancarkan serangan yang memotong pistol pria itu menjadi ratusan keping. Dia masih ingin menyerang tetapi Alka datang. Dia pergi dengan janji bahwa Takeru akan menyesal karena tidak membunuhnya sekarang lalu melompat dari jembatan. Setelah itu Takeru mencoba menyelamatkan Kaisuke. Saat dia menggendong gadis kecil itu keluar, dia bisa merasakan semua penderitaan yang telah dialaminya. Kepala sekolah mengamati dari jauh, percaya bahwa kekuatan Kaisuke hanya memenuhi apa yang diinginkan gadis kecil itu. Kepala sekolah tidak bisa membunuhnya secara langsung, jadi ketika Takeru merasakan perasaan gadis itu, dia berharap Takeru bisa menangani semuanya sendiri. Pada saat ini si hantu muncul lagi. Dia dengan lembut menusuk perut Takeru. Menyaksikan Takeru terluka tepat di depan matanya, Kaisuke tanpa sadar melepaskan kekuatannya. Kekuatan itu menyebar ke seluruh kota menyebabkan kerusakan parah. Direktur alkemis datang untuk bertemu kepala sekolah. Dia adalah Suzaku, semuanya adalah bagian dari rencana mereka. Kepala sekolah harus mengorbankan seluruh area untuk menunjukkan kekuatan senjata biologis. Lalu dia bertaruh dengan Suzaku tentang apakah Takeru bisa membunuh adiknya atau tidak. Si hantu sekarang ingin menggunakan Takeru sebagai umpan untuk Kaisuke. Aoka pun segera menyerang. Dia melawannya dan benar-benar membuat Alka kewalahan. Memanfaatkan situasi itu, dia bahkan menusuk perutnya. Saat dia hendak menghabisinya, kekuatan Kaisuke melonjak tanpa pilihan lain. Alka harus membuat perjanjian dengan senjatanya. Setelah protokol selesai, Alka juga mengenakan baju zirah untuk dirinya sendiri. Si hantu juga bersiap untuk menghadapinya. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Pada kesempatan pertama, Alka meninjunya hingga menabrak dinding lalu membawa Takeru dan melarikan diri bersama yang lain. Selanjutnya mereka harus menghentikan Kaisuke. Ikuruga percaya bahwa untuk menahan gadis kecil itu, mereka harus terus-menerus membunuh kekuatan yang bocor sampai Kaisuke tenang.
Karena tubuh abadinya dagingnya terus berkembang dengan bebas. Mereka tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya sampai dunia hancur. Membunuh Kaisuke adalah hal yang mustahil. Begitu gadis kecil itu tidak ingin dibunuh oleh orang lain, kekuatannya akan terus-menerus menolak kematian. Orang yang paling mampu membunuhnya hanyalah Takeru. Karena gadis kecil itu berharap untuk mati di tangan kakaknya, tiba-tiba mobil itu terbalik. Gumpalan daging itu telah menyusul, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi gumpalan daging ini sebanyak mungkin. Mereka harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Sementara itu Lapis sedang mengobati luka Takeru. Dan ketika dia bangun, Takeru masih harus membunuh adiknya. Semua orang tidak ingin Takeru menanggung beban lagi, sekarang giliran mereka untuk memikul sebagian bebannya. Semua orang bekerja sama Alka menggunakan sisa darah terakhirnya untuk berubah wujud lalu bergegas keluar untuk bertarung. Di dalam Takeru sekarang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membuat keputusan yang tepat saat dia masih muda. Menyebabkannya menyesal sekarang pada saat ini Lapis muncul. Dia memberitahu bahwa masih ada kesempatan. Dia akan memberikan semua kekuatannya kepada Takeru agar dia bisa memenuhi ambisinya. Sebagai imbalannya Takeru harus memberikan segalanya kepada Lapis. Lalu dia bertanya pada Takeru sekali lagi apakah dia siap untuk melepaskan sisi manusianya demi memenuhi hasratnya. Takeru teringat kenangan yang dia miliki bersama semua orang. Kemudian Takeru memutuskan untuk setuju. Lapis mencium Takeru. Sebuah pengumuman berbunyi bahwa jiwa Takeru telah direbut mengaktifkan mode pemburu ilahi. Inilah saatnya untuk memburu para penyihir Alka di luar sekarang sedang bertarung dengan berbagai jenis monster. Dia hanya bisa bertahan selama 5 menit sementara jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Mary dan yang lainnya tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini Takeru keluar dari mobil, dia menggunakan serangan sapuan untuk membersihkan para monster. Baju zirah tempurnya telah ditingkatkan. Dia menyuruh semua orang untuk beristirahat dan menyerahkan sisanya padanya. Lalu pergi. Takeru telah membuat keputusan yang menyakitkan bahwa dia harus membunuh adiknya, kemudian dia pergi menemui Kaisuke. Si hantu sedang menunggu Takeru di sana, keduanya mulai bertarung. Si hantu sangat bersemangat melihat adegan dua saudara kandung saling membunuh. Tapi juga tidak bisa membiarkan Takeru membunuh Kaisuke karena gadis kecil itu masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan olehnya. Tapi sebenarnya Takeru sama sekali tidak ingin membunuh Kaisuke saat dia masih muda. Dia menyesal tidak bisa membunuh Kaisuke. Penyesalan itulah yang membantunya hidup sampai sekarang, tapi sekarang setelah melalui semua ini bersama rekan-rekannya, Takeru tidak peduli seberapa besar dia akan menyesal. Dia akan terus hidup dengan ambisinya. Dia tidak akan pernah menyerahkan adiknya atau rekan-rekannya atau kehidupan ini. Si hantu menusuk lurus ke kepala Takeru menyebabkan helmnya hancur. Kekuatan Kaisuke juga perlahan-lahan kehilangan kendali dan menyelimuti gadis kecil itu. Tidak banyak waktu tersisa. Takeru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan si hantu. Lalu dia bergegas langsung ke dalam daging itu untuk menemukan Kaisuke. Sementara gadis kecil itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam jurang keputusasaan. Sebuah tangan telah menariknya kembali. Itu Takeru. Keduanya berpelukan dengan bahagia. Dia tidak ingin gadis kecil itu menderita lagi. Jadi dia akan mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Pertempuran telah berakhir. Kepala sekolah datang menemui sang pemimpin. Sang pemimpin memperingatkan kepala sekolah untuk tidak menggunakan Takeru agar sejarah tidak terulang kembali. Kepala sekolah dengan riang memprovokasi balik karena sudah ada seseorang yang menyulut perang, jadi dia tidak peduli lagi. Neraka akan segera kembali. Semua orang berkumpul bersama. Bagaimanapun juga dia masih sangat khawatir saat menyaksikan gadis kecil itu harus menderita lagi. Tapi semua orang ada di sini. Mereka akan memikul setengah beban untuknya. Serial anime ini berakhir di sini. Selamat tinggal semuanya.